Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem, dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jivika Risti, NRP 211031201. Saya Nisa Fani Utami, NRP 21103121043. Oke, kami akan mempresentasikan bagaimana mensimulasikan model sistem dinamis menggunakan aplikasi PowerSim untuk produksi ubi kayu di Semarang terhadap pertumbuhan penduduk. Oke, yang akan kami simulasikan tadi dengan tema membuat model sistem dinamis produksi ubi kayu di Semarang terhadap pertumbuhan penduduk, di mana untuk periode studinya itu interval 5 tahun dari tahun 2022 sampai 2027. Selanjutnya, untuk seperti yang terlihat pada screen, untuk tujuan dari ini merupakan melihat kemampuan produksi ubi kayu di Semarang untuk memasak pertumbuhan kebutuhan penduduk sampai 5 tahun ke depannya, sampai di tahun 2027. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu memodelkan diagram sebab akibat untuk pertumbuhan penduduk, yang kedua memodelkan diagram sebab akibat untuk produksi ubi kayu nasional, yang ketiga melakukan link dari kedua diagram tersebut untuk mendapatkan indikator tingkat kemampuan yang diinginkan, yakni jumlah ubi kayu yang dikonsumsi per jiwa per tahun. Untuk data yang dibutuhkan, itu yang pertama jumlah penduduk tahun dasar di tahun 2022, terus laju kelahiran penduduk, laju kematian penduduk, terus jumlah lahan ubi kayunya, terus yang kelima jumlah produksi ubi kayu per hektar lahannya, terus yang keenam laju kemajuan teknologi untuk meningkatkan produksi ubi kayu per hektar, yang ketujuh laju penyusutan produksi tahun per tahun. Untuk perhatian yang diperlukan, yang pertama ini membuat model mendekati keadaan nyata atau realnya, yang kedua juga melakukan simulasi perubahan parameter dengan melihat keadaan di masa depan. Untuk hasil pemodelan yang didapatkan, yang pertama dapat memahami keadaan di masa depan, yang kedua dapat membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan tantangan di masa depan, yang ketiga diharapkan dapat membuat kebijakan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk depannya. Oke, next. Ini untuk data masukan dan asumsi dari tahun dasarnya itu 2022. Untuk jumlah penduduk itu berjumlah 1.659.975 jiwa di Semarang. Yang kedua, proyeksi laju kelahirannya itu sebesar 0,08% atau 0,008. Ini yang bakal diinput ke dalam porsinya. Yang ketiga, proyeksi laju kematian sebesar 0,03% atau 0,0003. Terus untuk luas total lahan perkebunan ubi kayunya itu sebesar 870 hektar. Yang kelima, produksi ubi kayu per hektarnya sebanyak 14 ton per hektarnya. Terus yang keenam, perkiraan laju perbaikan produksi ubi kayu terdiri dari perbaikan lahan perkebunan, baik dari luas lahan maupun perbaikan teknik penanaman dan perbaikan bibit ubi kayunya itu sebesar 0,5% atau 0,005. Terus yang ketujuh, perkiraan laju penyusutan produksi ubi kayu terdiri dari berkurangnya luas perkebunan dan lain sebagainya itu sebesar 0,005% atau 0,005. Oke, mungkin kita lanjut ke pemodelan menggunakan aplikasi PowerSim-nya. Baik, yang pertama kita akan membuat model penduduknya dulu pertamanya. Dimana tadi untuk mendapatkan nilai penduduknya, di sini kita mentransformasikan penduduk itu penduduk dengan level, sebagai level. Terus di sini akan kita ubah menjadi penduduk, terus setelah itu kita untuk menambahkan nilai penduduknya itu menggunakan rate.
menggunakan kita ubah rate menjadi kelahiran, dan juga karena kelahiran ini laju kelahirannya akan bertambah, makanya arah panahnya masuk ke arah penduduk. Terus selanjutnya untuk mengurangi nilai penduduknya, kita menggunakan rate keluar untuk memasukkan nilai laju kematian. Oke, selanjutnya di sini untuk menambah nilai populasi di tahun 2022, kita mentransformasikannya atau menggunakan simbol konstan. Terus kita ubah jadi populasi tahun penduduk 2022. Populasi penduduk tahun 2022. Si penduduk tahun 2022. Oke, selanjutnya untuk laju kelahiran kita menggunakan mentransformasikan sebagai konstan. Di sini laju kelahiran konstan. Oke, selanjutnya untuk laju kematian juga menggunakan konstan. Untuk input nilai dari laju kelahiran dan laju kematian ini menggunakan data yang udah kita dapatkan dari BPS, yang udah dipaparkan juga sebelumnya. Untuk laju kematian itu menggunakan desimal 0,003 untuk laju kelahiran. Oke, untuk laju kematian 0,003, 0,0003, terus itu kan didapatkan dari 0,03%, terus di-apply, terus menjawab oke. Sedangkan untuk laju kelahiran itu sebesar 0,0008, kita input juga seperti tadi, dan di make sure kalau angkanya itu keluar di bagian bawah yang ada sama dengannya. Terus kalau udah keluar kita apply, terus kita oke. Oke. Terus kalau sudah, kita masukin juga kita link dari laju kelahiran ke kelahiran. Setelah itu kita link juga dari penduduk ke kelahiran. Oke, setelah itu kita link dari laju kematian ke kematian, dan kita sama seperti tadi, kita link juga dari ke penduduk ke kematian. Oke. Setelah itu kita link dari populasi penduduk tahun 2022 ke penduduknya. Terus di sini kan kita juga udah mendapatkan nilai populasi penduduk 2022. Jadi kita masukkan nilai populasi penduduk tahun 2022-nya itu sebesar 1.659.975 penduduk. Oke, setelah itu kita apply, kita pencet oke. Terus setelah dimasukkan nilai populasi penduduk 2022-nya, terus kita masukkan nilai penduduknya, itu kita klik populasi penduduk 2022-nya.
Oke, dan cara itu kita mendapatkan nilainya untuk kelahiran itu didapatkan dari hasil penduduk dikalikan dengan laju kelahiran. Yang tadi untuk mendapatkannya penduduk, terus dikalikan dengan laju kelahiran. Terus kita apply, kita oke. Terus begitu juga untuk angka kematiannya, itu kita dapatkan dari penduduk dikalikan dengan laju kematian. Sama kayak tadi, dan di share angkanya keluar di sama dengannya. Nah, untuk apply kita oke. Nah, seperti yang dilihat pada layar, ini kan udah nggak ada tanda tanya, berarti semua angka atau data-datanya itu bisa dibaca oleh software PowerSim ini. Terus jangan lupa untuk di-save. Setelah di-save, ini untuk case perkiraan ubi kayu di Semarang. Terus juga mungkin bisa diubah rename pakai apa aja. Di sini kita kasus perkiraan ubi kayu di Semarang. Oke, kita save. Terus untuk ngerunningnya kita pencet simulation pada bagian kiri atas. Terus habis itu simulation setting, kita play. Nah, di sini tuh kita bakal, tadi kan yang udah dipaparin kalau rentang waktunya itu 5 tahun, intervalnya 5 tahun, terus start time-nya dari tahun 2022 sampai, kita kan tadi cuma sampai 2027. Oke, terus jangan lupa pencet di potnya, intervalnya kita unchecklist, terus ini angkanya kita ganti 1. Supaya yang terlihat itu dari pertumbuhan dari tiap tahun ke tahunnya. Terus jangan lupa kita apply. Oke. Terus habis itu kita bikin timetable-nya. Itu dari, kita ambil opsi timetable, terus kita masukkan yang masing-masing kayak kelahiran, kematian, sama penduduknya. Nah, di sini kita bakal melihat dari proyeksi dari tahun 2022 ke 2027. Oke, terus kita run, udah kita masukin, terus kita run, kita pakai simulation, terus play. Nah, di sini bisa terlihat proyeksinya dari tahun 2022 sampai 2027 untuk kelahiran, kematian, dan pertumbuhan penduduknya. Terus juga jangan lupa kita bikin grafiknya, pakai time graph-nya, terus kita masukin laju pertumbuhan penduduknya. Tinggal kita drag drop. Terus di sini bisa terlihat proyeksi pertumbuhan penduduk semakin bertambah tahunnya, maka penduduk di sini terlihat semakin bertambah untuk kesimpulannya. Oke, next akan dilanjutkan oleh Ica. Oke, selanjutnya kita akan membuat model produksi dari ubi kayu di Semarang. Jadi kan sudah membuat Kosaluk diagram dari penduduk di Semarang, dan selanjutnya kita akan membuat Kosaluk diagram terkait produksi ubi kayu di Semarang. Nah, yang pertama kita uh, buat level. Level ini untuk menjelaskan produksi ubi kayu di Semarang. Dan bisa kita rename.
Jika sudah seperti ini, eh, tadi terdapat data terkait perbaikan ubi kayu dengan teknologi dan juga penyusutan produksi. Nah, untuk perbaikan ubi kayu dengan teknologi itu dapat menambah jumlah produksi, sehingga di sini kita mensimulasikannya menggunakan rate yang masuk ke dalam produksi ubi kayu di Semarang, dan kita ganti namanya menjadi perbaikan ubi kayu dengan teknologi. Oke. Dan selanjutnya kita buat thread juga karena ini menunjukkan penyusutan produksi. Oke, selanjutnya kita akan membuat laju dari perbaikan teknologi dan juga laju penyusutan produksi dengan cara menggunakan konstan. Oke, kita buat di sini. Dan kita rename menjadi laju perbaikan teknologi. Dan kita buat juga laju penyusutan produksi. Oke. Ya sudah, kita masukkan masing-masing nilai dari laju perbaikan teknologi dan laju penyusutan produksi. Untuk nilai laju perbaikan teknologi seperti yang sudah disebutkan di awal, itu nilainya 0,5%, atau kita masukkan desimalan jadi 0,005. Dan pastikan angkanya muncul di sini. Nah, selanjutnya apply dan oke. Lalu untuk laju penyusutan produksi, nilainya itu 0,05%, yang jika dijadikan desimal menjadi 0,005. Lalu apply dan oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan eh, produksi ubi kayu di Semarang lalu dan laju perbaikan teknologi dengan perbaikan ubi kayu dengan teknologi. Begitupun dengan penyusutan produksi, kita link dari laju penyusutan produksi ke penyusutan produksi dan link dari produksi ubi kayu di Semarang ke penyusutan produksi. Selanjutnya, untuk nilai perbaikan ubi kayu di Semarang, ini diperoleh dari hasil produksi ubi kayu di Semarang dikali dengan laju perbaikan teknologi. Lalu apply, akan muncul notifikasi seperti ini dan nanti kita akan masukkan nilainya. Lalu untuk nilai penyusutan juga diperoleh produksi ubi kayu di Semarang dikali dengan laju penyusutan produksi. Lalu apply, yes, dan oke. Oke, karena untuk nilai produksi ubi kayu di Semarang ini yang diketahui dari data yang sudah disebutkan sebelumnya itu yang diketahui lahan dan jumlah produksi. Oleh karena itu, untuk produksi ubi kayu di Semarang yang ini merupakan hasil dari perkalian lahan yang ada dengan produksi. Oleh karena itu kita buat auxiliary sini dan kita ubah namanya menjadi produk ubi kayu tahun 2022. Dan
kita buat konstan untuk memasukkan nilai lahan yang diketahui sebelumnya. Dan kita masukkan nilainya. Tadi lahannya itu diketahui 870 hektar. Kita masukkan 870, lalu apply, dan oke. Dan kita juga masukkan konstan lagi untuk eh, produksi per hektarnya. Produksi ubi kayu per hektar lahan. Dan kita masukkan nilainya, tadi diketahui 14 ton per hektar. Dan kita link dari masing-masing konstan ini ke dalam produk ubi kayu tahun 2022. Link ke sini. Dan kita link juga produksi ubi kayu per hektar ke produk ubi kayu tahun 2022. Ini. Oke. Dan untuk produk ubi kayu tahun 2022 ini, hasilnya didapatkan dari lahan yang diketahui di tahun 2022 dikali dengan produksi ubi kayu per hektarnya. Lalu apply, dan oke. Lalu kita link produk ubi kayu tahun 2022 ke produksi ubi kayu di Semarang. Dan kita masukkan nilai produksi ubi kayu di Semarangnya itu produk ubi kayu tahun 2022. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada tanda tanya ataupun notifikasi lainnya, sehingga diagram ini sudah bisa terbaca oleh aplikasi PowerSim. Selanjutnya kita buat timetable. Oke, kita buat vertikal dulu. Sudah terlihat tahunnya dari 2022 sampai 2027, dan kita masukkan produksi ubi kayu di Semarang. Ini kita bisa simulation lalu play untuk memunculkan angka-angkanya. Dan selanjutnya kita buat grafiknya menggunakan time graphic. Dan kita masukkan produksi ubi kayu di Semarang. Nah, bisa dilihat di sini, semakin bertambahnya tahun, produksi ubi kayu di Semarang ini juga semakin bertambah karena laju perbaikan teknologi nilainya itu lebih besar daripada laju penyusutan produksi. Selanjutnya kita akan membuat perkiraan ubi kayu di Semarang per kapita atau per penduduk. Caranya yaitu kita membuat auxiliary di sini, dan kita ubah namanya menjadi produksi ubi kayu per kapita atau per penduduk. Dan kita link dari penduduk ke produksi ubi kayu per
Oke, jadi untuk nilai ini didapat dari produksi ubi kayu di Semarang dibagi dengan jumlah penduduk, karena kita akan mencari produksi per kapita. Dan jangan lupa dikali dengan 1.000, karena kita mengubah satuan dari ton ke kilogram. Lalu kita apply dan oke. Sudah didapat ininya, sudah bisa terbaca dan selanjutnya kita buat timetable. Ubah ke vertikal untuk orientationnya. Lalu untuk timetable ini kita masukkan produksi di Semarang, produksi di kayu di Semarang. Lalu kita juga masukkan penduduk. Ini karena terlalu jauh, jadi saya bawa ke atas dulu untuk timetable. Kita masukkan nilai penduduk ke tabel. Dan masukkan juga produksi BKW per kapita ke tabel. Dan bisa kita bawa ke bawah lagi. Ini bisa kita perbesar untuk tabelnya. Dan kita simulation lalu play untuk memunculkan nilainya. Oke, jadi kita membuat timetable dari keseluruhannya dan kita masukin produksi ubi kayu di Semarang, lalu penduduk, dan juga produksi ubi kayu per jika nilainya ada yang belum muncul, maka kita bisa membuat ulang timetable-nya dengan memasukkan ketiga item ini, dan kita klik simulation lagi, lalu play. Dan ini sudah masuk data-datanya. Dan terakhir, kita tinggal membuat time grafiknya. Nah, untuk time grafik ini kita masukkan nilai produksi per kapita. Oke, jadi ini dibawa ke atas dulu karena terlalu jauh. Dan kita masukkan produksi BKI per kapita ke dalam grafiknya. Sudah, kita bawa lagi ke bawah. Nah, ini merupakan hasil akhirnya, yaitu produksi ubi kayu per kapitanya ini akan bertambah seiring bertambahnya tahun.
Karena seperti bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya, untuk dari jumlah penduduk, semakin bertambahnya tahun ini, semakin bertambah. Karena eh, untuk laju kelahiran, persentasenya lebih besar daripada laju kematian. Dan untuk diproduksi ubi kayu, juga jumlahnya semakin bertambah seiring bertambahnya tahun karena laju perbaikan teknologi nilainya itu lebih besar daripada laju penyusutan produksi. Dan bisa kita simpulkan untuk produksi ubi kayu per kapitanya itu juga bertambah seiring bertambahnya tahun karena kesimpulan-kesimpulannya tadi. Oke. Jadi berikut ini merupakan kesimpulan akhirnya berupa eh, timetable dan juga grafiknya. Oke. Sekian simulasi yang bisa kami sampaikan terkait kasus perkiraan ubi kayu di Semarang. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.